Halo Detikers, apa kabarnya nih semua? Semoga sehat-sehat aja ya, dan semoga kita semua selalu bahagia ya, karena di masa pandemi ini yang harus kita pertahankan adalah stay healthy and stay sane, ya nggak sih? Nah, ngomong-ngomong stay sane nih ya, ada banyak faktor di kehidupan kita yang membuat kita menjadi tetap bahagia, tetap sane gitu ya. Salah satunya adalah internet. Nah, kemarin internet tuh sempat down gak sih, ya kan? Kayak beberapa provider nih sempat mengalami gangguan. Dan dari situ juga mulai tren dan mulai ke-up lagi nih ya, namanya profesi sebagai penyelam komersial, di mana dia adalah orang yang menyelamatkan atau enggak memaintain sesuatu hal yang ditanam di laut, misalnya kayak kabel optik atau misalnya kayak kapal yang besar atau enggak gangguan-gangguan yang adanya itu di bawah laut yang berhubungan dengan kehidupan kita dan keberlangsungan kita di atas permukaan laut ini gitu loh. Tapi ngomongin penyelam komersial ini, aku tuh sedikit agak bingung ya, apa bedanya dengan dia yang penyelam biasa yang menggunakan tabung oksigen. Apakah kalau penyelam komersialnya juga menggunakan tabung oksigen? Dan katanya gajinya ini fantastis, bombastis pokoknya. Karena pekerjaan ini tuh mengandung resiko yang berat banget. Tapi kalau misalnya kita bahas tanpa ada narasumbernya, kayaknya kurang afdol deh. Langsung aja kita invite, ini dia ada Mas Opang selaku penyelam komersial. Halo Mas Opang. Halo, selamat siang. Halo Mas Opang, apa kabarnya? Baik, Mbak Baik Fani. ya, Mas Opang ini nama lengkapnya Mas Ahmad Maulana ya Mas ya? Iya, betul. Mas Ahmad Maulana, tapi nickname-nya Mas Opang. Mas Opang ini bekerja sebagai penyelam komersial gitu ya Mas ya? Betul. Penyelam komersial. Nah, kemarin kan Mas Opang mungkin sempat dengar juga tuh yang ada gangguan internet ya Mas Opang ya? Iya. Nah, memang pekerjaan seorang penyelam komersial tuh seperti apa sih Mas? Emang kayak begitu Mas? Maksudnya nyelam ke bawah laut dan memperbaiki sesuatu atau lebih dari itu? Iya, jadi pekerjaan kita ya di dalam laut itu bukan kayak penyelam biasa yang kita menikmati terumbu karang, ikan-ikan dan lain-lain, tapi yang kita hadapi begitu kita menyelam adalah macam-macam, apa itu kabel bawah laut, konstruksi bawah laut, penambalan kapal dan lain-lain gitu, seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan sama penyelam untuk bekerja di dalam air. Oke, Seperti berarti itu Mbak Ferry. bukan lebih ke rekreasi ya, tapi lebih ke memperbaiki ya Mas Opang ya? Betul, jadi memperbaiki, kadang kita untuk maintenance juga, seperti itu. Oke, yang aku pengen tanya ini Mas Opang sudah menjadi seorang penyelam komersial ini sejak tahun berapa Mas? Saya mulai komersial diving ini dari 98 Pak Ferry. Dari 98. Pekerjaan pertamanya ingat nggak tuh Mas ngapain? Bagian pertama saya waktu itu nambal kapal kargo di Teluk Semangka di Lampung kalau nggak salah. Iya. Oke, itu pertama kali Mas melakukan pekerjaan sebagai seorang penyelam komersial. Apa sih yang paling ditakutkan gitu sebagai seorang penyelam komersial baru gitu? Kalau yang ditakutkan sebenarnya apa ya? Kalau setiap menyelam pasti ada rasa takut ya. Cuman ya kita harus bisa overcome itu ya dengan fokus pada kerjaan gitu. Dan banyak faktor yang bisa membuat kita takut pada saat kerja ya. Mungkin kayak ada arus tiba-tiba datang dan lain-lain. Terus saat kerja yang tidak sempurna seperti itu. Nah, Jadi bisa mendelay pekerjaan kita di bawah gitu. Oh, berarti faktor eksternal ya, Mas Opang ya? Betul. Kayak ombak mungkin. Atau Betul, pernah nggak sih ya, digangguin sama makhluk laut gitu misalnya? Wah, sering sih sebenarnya kadang kita kerja alat kerja kita jadi seperti memancing ikan besar atau yang lain untuk berkumpul gitu.
Jadi kalau kita cleaning debris, kadang ikan-ikan tuh datang menghampiri kita gitu loh. Nah itu Oh. jadi pemecah konsentrasi juga. Oh iya iya iya. Tapi maksudnya itu kan ikan-ikannya itu apakah ikan-ikan berbahaya yang mendatangkan Mas Opang yang ngedatengin gitu? Apa ikan-ikan? Ada ikan-ikan besar ya, ada ikan kadang hiu juga suka datang gitu, tapi karena ya, kita fokus sama kerjaan ya kita ya sudah gitu loh. Kadang kita hanya report ke mana, ke atas, ke supervisor di atas. Oke, ada kan kelihatan, oh ada ikan ini melintas misalnya seperti itu, atau ada binatang ini ya. Jadi paling kita kalau emang terlalu bahaya ya kita nggak akan pekerjaannya seperti itu. Oh Nunggu oke. sampai memang tidak ada gangguan dari ikan Ya ya yang ya lain. ya ya. Wah berarti ini selain harus berkompromi dengan alam, berkompromi juga dengan makhluk laut yang di bawah ya Mas ya. Iya, Dan juga sama fisik mungkin ya, karena harus prima nggak sih betul. kalau lagi itu? Harus karena untuk kita bisa maksudnya untuk tahapannya untuk bisa menyelam, dalam arti kita menyelam dengan menggunakan selam kerja ini, commercial diving ini, salah satu yang wajib dilakukan yaitu adalah screening di kesehatan, Mbak. Jadi kita harus melakukan seperti eh, apa uji fisik, kemudian laboratorium dan lain kayak medical check up lah, Oh seperti itu oke. setiap tahun sekali. Oh jadi benar-benar harus dipastikan kalau kondisi penyelam-penyelam komersial ini dalam keadaan sehat ya Mas ya? Betul. Jadi memang ada beberapa halangan penyelam tuh nggak bisa nyelam, misalnya Kenapa tuh Mas? walaupun Misalnya sudah gimana? ya kita lagi flu itu pasti nggak bisa diving ya, nggak bisa nyelam ya. Jadi nggak boleh diving kalau ada gangguan seperti itu. Even mesti gangguan psikologis ya, misalnya ada misalnya ada pikiran di rumah atau gimana, itu kadang kita juga no fit to dive gitu. Jadi nggak boleh untuk diving. Jadi memang untuk diving itu syaratnya memang harus fit secara mental dan jasmani. Oh, secara physically terus mentally Ya, juga ya Mas ya? iya. Oke, mungkin kenapa sih Mas seperti itu? Apakah mungkin di bawah laut tekanannya lebih besar gitu daripada tekanan hidup di atas permukaan? Ya selain kita berhadapan dengan tekanan air juga dan tekanan kerja juga, ya, itu yang membuat kita harus fokus dan kuat ya untuk melakukan pekerjaan ya di bawah air seperti itu. Oke, ini kan tadi sempat disebutin juga kalau misalnya penyelam komersial dan scuba dive ya Mas itu berbeda ya. Ya, Selain dari fungsinya yang scuba diving itu untuk rekreasi dan penyelam komersial sebagai pekerja yang memaintain dan memperbaiki sesuatu, dari segi teknisnya ada yang beda nggak Mas? Dari peralatan mungkin atau teknik berenang? ya. Dari peralatan pasti beda. Jadi peralatannya jauh lebih rumit ya, lebih banyak juga yang dibawa. Begitupun dengan personilnya. Jadi kalau kita scuba dive bisa dilakukan oleh 2 orang ya, kalau untuk commercial diving ini bisa lebih dari 3, 5, 7 orang tergantung dari operasi penyelamannya dan pekerjaannya. Alatnya pun lebih rumit lagi, kita memakai helmet ya, helmet yaitu helmet diving helmet. Yang ada selangnya ya Mas Kemudian ya? betul, kita terhubung dengan selang lagi. Nah, selang itu sebagai penghubung kita ke permukaan ya, untuk saluran udara, saluran CCTV, kemudian lampu, kemudian tali penyelamat dan lain-lain yang diperlukan untuk pekerjaan. Oke. Kalau scuba mungkin pakai tabung, ini pakai helmet yang terhubung dengan selang ya Ya, Mas ya.
Kita tetap bawa tabung, Oh, tapi tetap bawa hanya tabung. digunakan untuk emergency ya Mbak dan Feni. Oh, oke oke. Nah, Mas, ini kan sudah menjadi penyelam profesional sejak tahun berapa, Mas? 98. 98. Oke, sudah lama banget. Awalnya ini ikut pelatihan kan? Maksudnya apakah orang-orang seperti kita nih yang punya skill berenang biasa aja bisa Mas menjadi penyelam profesional dan komersial gitu? Bisa, bisa sekali gitu. Jadi persyaratannya sih sama ya untuk menjadi penyelam komersial, paling tidak berbadan sehat dan sudah lulus untuk seperti itu. Lulus apa Mas? Maaf terputus audionya. Eh, Lulus berbadan sehat dan sudah lulus mempunyai sertifikat scuba diving. Jadi Oh, scuba diving itu sebagai tahapan awal. oke. Setelah itu apakah ada pelatihannya lagi? Betul, setelah itu ada pelatihan lagi, kita baru menggunakan sistem yang berbeda dari scuba diving, yaitu SSBA. Jadi di mana suplai udara emang dari permukaan, bukan kita bawa sendiri seperti kita melakukan scuba diving. Oke, mungkin lebih ke teknis ya Mas ya, pelatihan teknis Ya, setelah itu. Oke, selama sudah berapa lama ya Mas kalau dari 98 sampai sekarang tuh? Udah hampir 23 tahun ya. iya. 23 mau 24 nih Mas, menjadi seorang penyelam komersial. Apa suka dan duka yang udah Mas laluin gitu sebagai seorang penyelam komersial? Misalnya sukanya dulu deh. Kalau sukanya ya kita pasti itu traveling ya. Kita bisa Oh, traveling hampir ya dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke Asia juga. Itu kemudian sukanya ya itu jalan-jalan, ya kemudian jalan-jalan dibayar, pulang kemudian bawa duit, itulah senangnya. wah iya itu bener, itu enak banget sih Mas. Udah kemana, udah paling jauh kemana nih Mas Opang jalan-jalannya? Nggak jalan-jalan sih, kerja ya jatuhnya. Ya itu dari mana di Sorong juga pernah, kemudian di Aceh sudah, ya di hampir seluruh Nusantara deh. Oke. Pernah Apa di sih Mas yang ditemukan di bawah laut tuh kalau lagi menyelam? kalau ditemukan apa ya biasanya Yang paling kalau bikin kaget gitu kayak, oh ternyata gitu. ya pernah sih kita lagi pipeline waktu itu ya, Lagi apa Mas? eh, lagi gelar pipa, Heeh. itu ternyata pas kita gelar dan kita lakukan inspeksi pipanya itu ternyata banyak ularnya seperti itu karena Oh, lewatin rawa dan lain-lain, jadi banyak binatang-binatang yang tak terduga gitu keluar seperti oke. itu. Banyak binatang-binatang juga yang mungkin belum pernah Mas lihat sebelumnya, terus di dalam laut ada gitu, ada nggak sih? eh Belum ada sih, cuman banyak hewan-hewan yang memang bahaya ya bagi penyelam kalau bersentuhan seperti itu ya, sering Oke. atau Berarti ini high risk juga berinteraksi. ya Mas ya? Pekerjaan yang, Sangat high risk, makanya untuk pekerja selam ini atau komersial diving ini memang pilihan ya, karena salah satu untuk tadi proses untuk menyelam aja, prosesnya dari pemeriksaan kesehatan, prosedur dan lain-lain itu sangat ketat. hmm, oke, berarti nggak sembarangan bisa nyelam dan juga resikonya juga nggak main-main gitu ya Mas ya? Betul, karena ya itu kita ibaratnya sudah kontrak aja, kontrak kontrak mati lah gitu. Udah ini kontrak darah lah sebagai Iya, sebagai penyelam komersial harus siap tuh ketemu-ketemu hewan-hewan kayak gitu ya Mas ya. ya. Oke, kalau misalnya tadi sukanya, dukanya sekarang apa Mas? Pernah nggak mengalami kecelakaan mungkin atau enggak sakit atau apa gitu kan? Sebagai seorang penyelam tuh ada nggak sih resiko-resiko buruknya gitu? Ya banyak ya, banyak juga, tapi lebih itu dari faktor X ya, yang tiba-tiba misalnya kita nyelam tiba-tiba cuaca buruk atau tiba-tiba arus kencang datang yang tidak predictable. Seperti itu yang kita harus
siap gitu untuk situasi seperti itu gitu. Oke, dan Terus ada kegagalan mesin seperti itu bisa juga Mbak Yani. oke. Dan katanya juga ada dampak panjangnya bagi penyelam, Mas. Nih misalnya kayak ada apa namanya? Aku baca juga mungkin sulit memiliki keturunan atau ada gangguan pendengaran mungkin. Bener nggak sih kayak gitu, Mas? Eh enggak juga ya kalau kalau gangguan pendengaran kalau setiap kita melakukan medical check up pasti ada audiometri ya untuk mengukur itu. Kalau penurunan mungkin ya gitu. Cuman kalau totally loss itu tidak pernah dengar ya. Kemudian kalau tidak punya anak ya nggak tahu ya kalau anak saya satu. Oh, Mas Opang punya anak ya? Iya. Oh, berarti belum tentu benar karena Mas Opang sudah Iya. berhasil punya anak. Oke, tapi ada nggak sih dampak-dampak yang Mas Opang rasakan gitu loh sebagai penyelam komersial yang tadinya Ya, sebelum jadi penyelam seperti apa, terus setelah jadi penyelam tuh seperti apa gitu dalam kondisi fisik? ya, ya kalau memang tidak didukung sama apa kayak vitamin dan lain-lain banyak yang eh, teman-teman itu yang apa karena pressure ya itu bisa tadi pendengaran bisa berkurang gitu penurunan pendengaran pada saat di pekerjaan gitu kemudian dari segi fisik juga kalau memang tidak diimbangi dengan asupan yang bergizi dan lain-lain itu juga bisa menurun gitu. Dalam jangka panjangnya ya Mas ya? Betul, Kalau yang betul. dirasakan sama Mas Opang sendiri ada nggak misalnya apa gitu perubahan-perubahan fisik atau nggak suka keliengan tiba-tiba karena kan mungkin tekanan di dalam laut dan tekanan di permukaan laut kan berbeda gitu. Ya, karena di penyelaman ini semuanya sudah di penyelaman komersial ya, komersial diving ini semuanya sudah kita berangkat dengan sudah pemeriksaan dokter dan lain-lain dan apa di pekerjaan pun kita selalu diawasi oleh medis dan peralatan pendukung kesehatan yang mumpuni ya. Ada chamber dan lain-lain untuk pekerjaannya paling ya kalau sudah selesai pekerjaan ya paling pegel-pegel karena perjalanan aja sih. Itu Oke. aja. Nih Mas, sebelum Betul, Mas. semakin dalam nih ya, mau nanya juga nih, bener nggak tuh? Aku dapat list gajinya katanya tuh bisa sampai bombastis gitu. Seorang penyelam komersial ini aku ada listnya nih Mas. Katanya kalau penyelam komersial ini hitungannya per jam, betul nggak tuh Mas? Eh, dibilang dulu ya Dulu iya, sekarang? enggak lagi ya. Oh sekarang Sekarang nggak kita lagi, sekarang per project mungkin ya Mas ya? sekarang kita biasanya daily Mbak. Oh Mbak Yani. daily. Iya. Oke, ini katanya bisa sampai kalau misalnya industri arsitektur, teknik dan layanan terkaitnya bisa sampai 1 miliar per tahun, bener nggak tuh Mas? Alias 488.000 per jam. Mungkin bagian kalau penyelam asing mungkin iya, cuman ah nggak bisa dipukul rata juga ya setiap proyek pembayarannya sama atau beda gitu Mbak. Jadi emang setiap proyek itu bayarnya beda-beda. Cuman yang saya ini kalau daily kayaknya sudah nggak ada lagi ya. Paling maksud pembayaran per jam itu sudah tidak ada lagi ya. Paling itu yang ada yang kita terima atau dibayarkan adalah daily seperti itu. Oke. Dan nilainya pun apa ya belum sampai segitulah kayaknya. Oke, kalau boleh tahu nih Mas kisaran dari umumnya aja seorang penyelam komersial. Ini tuh kira-kira berapa sih Mas per bulan bisa dapatnya gitu? Per bulan ya, Iya. roughly bisa sekitar per bulan itu bisa sekitar ya antara range 10 sampai 30 lah. 10 sampai 30 Ya, juta ya Mas tergantung. ya?
Ya, tergantung proyeknya juga dan berapa lama dia bekerja di proyek itu sih. Oke, berarti 10 sampai 3 juta itu per bulan tergantung proyeknya. Dan kalau misalnya Iya. hitungnya per daily 30 hari kerja full, apakah segitu juga Mas? Apa bisa lebih? Bisa lebih, Pak. Bisa lebih, bisa sampai 60, 70 ya. Begitu. Oke, berarti mungkin terbesarnya bisa sampai 60 sampai 70 juta per bulan, tapi daily-nya mungkin 10 sampai 30 juta ya Mas ya? Ya, tergantung durasinya aja sih. Tergantung durasinya. Dan juga mungkin tingkat kesulitan dari hal yang dikerjakan mungkin ya Mas ya? Betul. Jadi ada beberapa yang memang kalau pekerjaannya sangat rumit dan sangat konstruktif, ya biasanya ya bayarannya pun lebih uh, Lebih mahal mahal ya? dikit gitu. Iya, Iya. oke. Tersulit yang pernah Mas kerjakan, Mas Opang kerjakan sebagai seorang penyelam komersial tuh apa sih? Uh, apa ya? Ya paling kerjaan konstruksi ya, mesti banyak kita harus berkoordinasi juga sama bagian-bagian seperti ada crane, bagian yang narik, yang itu yang mesti agak sulit gitu. Kita harus adjusting pekerjaan kita di bawah seperti itu. Banyak koordinasi yang dilakukan di bawah dan di atas gitu. Oke. Biasanya kalau lagi konstruksi kayak gitu bikin apa sih Mas? Di bawah laut tuh Banyak apa tuh Mas ya, bilang? banyak ada pemasangan pipa, kemudian ada pengelasan juga gitu, macam-macam. Oke, pengelasan, pemasangan pipa itu lebih ke ini ya, kayak infrastruktur gitu ya Mas ya? Betul ya, konstruksi. Oke, oke, oke. Nih Mas Opang, aku mau nanya juga nih, kalau misalnya Mas Opang teman-teman di Detik nih yang lagi nonton ya, Detikers, mau jadi seorang penyelam profesional, apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Yang pertama pasti berbadan sehat ya, pasti berbadan sehat ya, kemudian sudah mempunyai basic penyelaman, yaitu penyelaman dengan scuba tadi Mbak Tiani. Jadi Oke. setelah punya itu nanti bisa mencari source untuk tempat pendidikan komersial diving seperti itu. Kalau di Jakarta nih ada di mana Mas kebetulan? Kalau Mas Opang sendiri dari mana pendidikannya? Kalau dulu saya dari negara ya, cuman sekarang belum ada lagi gitu. Jadi sekarang pun sebenarnya agak susah juga carinya di sini. Yang Mungkin di swasta benar-benar ada nggak Mas? swasta eh, belum, masih private kayaknya Mbak. Oke. Tapi ya ada juga seperti di Condet kayaknya ada Mbak, cuman belum tahu juga ya. Oke. Sama yang di Semarang seperti itu untuk underwater work-nya. Oke, berarti setelah mendapatkan sertifikat scuba diving, kita mencari pelatihan untuk menjadi seorang penyelam komersial seperti itu ya Mas ya? Iya, Oke, baru habis itu kita bisa apply langsung ke perusahaan-perusahaan yang diinginkan atau memang sistem rekrut dari seorang penyelam komersial ini kan mungkin penyelam nggak sebanyak seorang akuntan gitu ya Mas ya? betul ya. Nah, apakah Jadi dia memang langsung di hire apa gimana tuh Mas? ya biasanya ya karena eh, mereka nggak bisa langsung untuk terjun ke ke pekerjaan utama ya biasanya. Nah, yang baru-baru ini ya kita taruh di mana dia akan belajar terlebih dahulu gitu. Mungkin jadi tender dan lain-lain. Baru setelah mereka memahami pekerjaan di bawah, baru mereka bisa kita terjunkan gitu. Oke. Terjun ke menyelam ya, kerja langsung. Oke, Tapi ya bertahap gitu prosesnya dari pemahaman di atas, kemudian di atas baru kemudian jadi mungkin jadi helper di bawah juga
nanti baru udah paham, baru bisa melakukan pekerjaan. Oke deh, terima kasih loh Mas Opang atas infonya. Mungkin ini juga bisa menambah ini juga ya wawasan detikers yang nonton kalau ada loh pekerjaan sebagai penyelam komersial yang ternyata seru karena bisa keliling Indonesia, dibiayain pulang bawa duit, dan juga resikonya juga besar sekali tapi jasanya juga besar sekali ya Mas Opang ya. Betul. Karena kan nggak bisa sembarang orang. Kalau kerjaan lain di kantoran mungkin bisa di backup sama orang dari lain divisi gitu ya. Kalau di bawah gimana tuh gantiinnya agak sulit ya, Mas ya. Betul. Jadi di Indonesia pun ini commercial diving itu sudah apa ya, jadi komunitas yang umur Langka. sekarang udah agak sedikit berkurang karena umur ya. Jadi kita perlu lagi itu kayak regenerasi lagi lah. Karena sekarang yang udah tua-tua sudah nggak mungkin untuk turun lagi kan, seperti itu. Oke. Udah kalau boleh tahu berapa sih Mas ininya isi komunitasnya? Komunitasnya bisa dibilang ratusan ya, tapi nggak 100, 200 apa berapa kisarannya? ya, mungkin ada sekitar 500-an lah ya. 500-an ya. Tapi itu kan satu Indonesia ya Mas ya? Iya. Which is ini sebenarnya harus ada regenerasi lagi di mana teman-teman mungkin yang masih muda-muda ya Mas ya? Iya, yang mau milih pekerjaan seperti ini ya perlu juga Mbak gitu, karena tadi regenerasi yang perlu. Regenerasi mungkin yang bisa berenang mungkin ya, daripada berenang di kolam renang Ya, cuma berenang itu kecipuk-kecipuk. jadi iya, jadi harus bisa berenang juga. Harus bisa berenang juga kan pastinya. Daripada cipak-cipak doang di kolam renang, mending sekalian deh mengambil sertifikasi scuba diving ya Mas ya. Habis itu boleh tuh nge-apply menjadi penyelam komersial seperti Mas Opang gitu. Kalau gitu Vianney mau ngucapin makasih juga nih buat Mas Opang udah nyempetin waktunya di tengah kesibukan Mas Opang. Thank you banget. Makasih banget Mas, dan juga makasih juga jasa-jasa Mas Opang dan teman-teman sebagai penyelam komersial yang sebenarnya ada tapi mungkin kita jarang lihat dan jarang ngeh gitu ya Mas ya, tentang pekerjaannya dan juga yang mana orangnya yang bikin kehidupan kita di atas pulau ini, di atas permukaan laut ini jadi lancar-lancar aja gitu ya Mas Opang ya. Iya. Oke deh, terima kasih Mas Opang sekali lagi aku ucapin. Dan detikers di rumah, iya makasih Mas Opang. Dan detikers di rumah, makasih juga udah nonton viral pada hari ini. Semoga tadi menginspirasi ya buat detikers. Kalau misalnya ada pekerjaan loh yang resikonya besar seperti itu, berbahaya, tapi memang dilakukan dengan ikhlas dan juga dengan passion gitu loh. Dan juga ternyata dibalik resiko-resiko itu juga ada sukanya, yaitu banyak menghasilkan uang juga pastinya ya, dan juga dibiayai kemana-mana, maksudnya traveling, karena kan pekerjaannya mungkin nggak hanya di laut Jakarta aja, nggak hanya di laut mana aja, tapi di seluruh laut Indonesia gitu. Nah buat detikers, jangan lupa buat nonton episode-episode viral selanjutnya, di mana di 20 detik pastinya. Kalau gitu Vianney pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya.